Dalam sepak bola terdapat beberapa format kompetisi yang bisa dipakai oleh operator untuk menjalankan liga. Format yang paling umum dipakai dan yang paling disarankan adalah round robin dengan sistem kompetisi penuh. Dalam format ini sebanyak 16 hingga 20 klub tergabung dalam satu liga. Nantinya semua klub akan bermain secara home dan away, menghadapi semua klub dalam satu musim penuh. Mayoritas liga-liga di dunia memakai format ini karena dianggap paling adil dibanding format lainnya. Kemudian ada format membagi wilayah. Pada format ini liga akan dipecah ke dalam 2, 3 hingga 4 wilayah. Peringkat tertinggi dari setiap wilayah nantinya akan bertanding untuk menentukan juara dari liga tersebut. Penggunaan format ini biasanya dikarenakan jumlah klub yang terlalu banyak dan luas dari suatu negara. Sebagai contohnya, pada tahun 1994 hingga 2007, kasta tertinggi Liga Indonesia pernah memakai format ini. Saat itu operator Liga Indonesia memilih format membagi wilayah karena terlalu banyaknya klub yang berpartisipasi dalam satu divisi. Setidaknya ada lebih dari 20 klub bermain pada kasta tertinggi Liga Indonesia pada saat itu. Bahkan pada musim pertama atau di tahun 1994 terdapat 34 klub yang berpartisipasi. Belum lagi jarak tempuh antar daerah yang sangat jauh membuat operator Liga Indonesia tidak memakai format kompetisi penuh. Namun seiring berjalannya waktu, format Liga Indonesia diubah hingga kini memakai sistem kompetisi penuh dan hanya diikuti 18 klub saja. Selain dua format liga yang disebutkan tadi, sebenarnya masih ada satu format lainnya yang cukup populer. Format yang dimaksud adalah Apertura dan Clausura yang dipakai di liga-liga Amerika Selatan. Lalu, bagaimana awal mula penggunaan format tersebut? Dan mengapa format Apertura dan Clausura dipakai oleh liga di Amerika Selatan? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sejarah ini dimulai di Argentina ketika pada tahun 1891 Federasi Sepak Bola di sana membentuk Liga Amatir. Argentina sendiri menjadi negara pertama di luar negara Britania Raya yang menggunakan sistem liga untuk menjalankan kompetisi sepak bolanya. Karena masih minimnya kompetisi berbentuk liga, maka Argentina memilih untuk mengadopsi sistem Britania Raya untuk diterapkan di Liga Argentina. Format yang dipakai adalah round robin di mana setiap tim bertemu 2 kali dalam laga kandang dan tandang. Kemudian tim juara ditentukan dari poin terbanyak yang dikumpulkan. Format ini terus dipakai di Liga Argentina sejak masih berstatus sebagai liga amatir hingga profesional. Namun penggunaan format round robin ini memiliki celah tersendiri. Selama 75 tahun penerapannya, Liga Argentina selalu dikuasai tim-tim papan atas seperti Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club, dan San Lorenzo. Hal ini membuat Liga Argentina terasa membosankan karena dominasi klub-klub tersebut. Pada tahun 1967, Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA membuat format baru yang disebut dengan Metropolitano dan Nacional. Pada format ini, liga dibagi menjadi 2 kali penyelenggaraan. Metropolitano dimainkan pada bulan Maret hingga Agustus, sedangkan Nacional pada September sampai Desember. Format ini nantinya akan menghasilkan juara sendiri-sendiri, yakni juara Metropolitano dan juara Nasional. Penerapan format baru ini terbukti berhasil melahirkan juara baru. Klub-klub seperti Estudiantes, Palace Sarsfield, maupun Newell's Old Boys berhasil merasakan manisnya gelar juara, sesuatu yang mungkin belum tentu mereka rasakan jika masih memakai format round robin. Namun pada tahun 1984, Carlos Salvador Bilardo yang menjabat sebagai pelatih timnas Argentina kala itu mengusulkan untuk mengubah format liga mengikuti liga-liga di Eropa. Saat itu di Eropa formatnya memang masih memakai round robin, namun ditambah dengan aturan promosi degradasi. AFA setuju dengan usulan Bilardo tersebut, namun mereka tidak serta-merta meniru format di Eropa. AFA sedikit memodifikasi aturan degradasi dengan menerapkan formula rata-rata poin dalam 3 musim terakhir terendah. Jadi nantinya yang terdegradasi bukan tim yang memiliki poin terendah pada musim tersebut. Penerapan formula ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi tim-tim kuat dan kaya agar tidak terdegradasi. Hal ini mengacu pada musim 1981 di mana San Lorenzo yang kerap juara dan langganan di papan atas justru terdegradasi. Kasus lainnya terjadi pada musim 1983
di mana River Plate finish di posisi 18 dari 19 tim pada Liga Metropolitano. Untungnya pada Liga Nasional, River Plate berhasil mencapai babak perempat final yang membuat mereka aman dari jurang degradasi. Penerapan aturan round robin dan formula rata-rata poin dalam 3 musim terakhir terendah dalam menentukan degradasi mulai diberlakukan sejak musim 1985-1986. Sayangnya format ini hanya berjalan 5 musim saja. Permasalahan klasik seperti dominasi juara dari tim-tim kuat kembali muncul. Belum lagi tudingan dari berbagai pihak yang menganggap AFA terlalu melindungi tim-tim besar dan menganaktirikan klub kecil. Barulah pada tahun 1990, AFA akhirnya mencetuskan format Apertura dan Clausura yang kelak akan menjadi ciri khas liga di Amerika Latin. Pada format ini, satu musim Liga Argentina akan dibagi menjadi 2 kejuaraan. Masing-masing tim akan bertemu 1 kali pada tiap kejuaraan, misalnya Boca Juniors bermain kandang melawan River Plate saat Apertura. Maka pada Clausura, giliran River Plate yang menjadi tuan rumah ketika melawan Boca Juniors. Pada musim pertama penggunaan format Apertura dan Clausura, tim yang menjadi pemuncak klasemen di tiap kejuaraan akan bertanding lagi untuk menentukan satu klub yang berhak menjadi juara Liga Argentina. Namun aturan ini mengundang kontroversi ketika final Liga Argentina mempertemukan Boca Juniors melawan Newell's Old Boys. Saat itu secara mengejutkan Newell's Old Boys selaku jawara Apertura berhasil mengalahkan Boca Juniors yang membuat mereka berhak mengklaim sebagai juara Liga Argentina. Sementara bagi Boca Juniors aturan ini dianggap tidak adil karena selama Clausura mereka tidak pernah merasakan kekalahan. AFA kemudian mengubah aturan dengan memutuskan bahwa setiap tim yang menjadi pemuncak klasemen Apertura maupun Clausura akan menjadi juara Liga Argentina. Sejak saat itu, format Apertura dan Clausura dianggap sebagai formula paling ideal untuk membuat suatu liga lebih kompetitif dan seru. Format ini memungkinkan setiap tim berpeluang untuk menjadi juara sehingga liga tidak didominasi oleh tim-tim besar. Kesuksesan penerapan format tersebut membuat negara-negara di Amerika Latin lainnya mengadopsi format yang sama. Dimulai dari Liga Uruguay yang menerapkan Apertura dan Clausura pada tahun 1994, kemudian diikuti Liga Chile, Venezuela, Bolivia, Kolombia, hingga Peru. Bahkan format ini juga ditiru oleh Liga Meksiko, yang notabene negara Amerika Utara, serta Liga Panama, Costa Rica, dan Honduras yang merupakan negara Amerika Tengah. Namun, tidak semua negara Amerika Latin mengadopsi format Apertura dan Clausura. Liga Brazil menjadi satu-satunya liga di Amerika Selatan yang tidak memakai format tersebut. Sampai saat ini, Liga Brazil masih memakai format round robin dalam satu musim penuh seperti yang dipakai di Liga Eropa. Namun bedanya, Liga Brazil dimulai pada bulan Mei hingga Desember. Sekian ulasan kita hari ini. Jika kalian punya opini lain terhadap format Apertura dan Clausura, beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Futix ID lainnya.